get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TOP di sini kami akan mewawancarai beberapa narasumber, lebih tepatnya ada 5 narasumber. Kita akan mewawancarai mengenai tentang bagaimana cara mereka menghadapi masalah yang ada dan bagaimana cara mereka memecahkan masalah tersebut. Di sini saya dengan Cynthia Triutami, saya Mutiara Syafitri, Saya Siti Nurhaliza. Saya Indania Syala Kirana. Ditonton sampai habis ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, saya kenalan diri dulu ya. Nama saya Kirana dari Teknik Informatika. Di sini saya dapat tugas. Di sini saya dan teman-teman saya dapat tugas buat interview Bapak. Oke, perkenalkan dulu Pak, namanya siapa? Pak Adi. Hah? Adi. Pak Adi. Oke Pak Adi. Sekarang saya pengen tanya ya. Cara Bapak untuk menghadapi suatu masalah, entah itu dari segi ekonomi, dari segi sosial, apa aja, gimana cara Bapak nanggepin masalah tersebut? Masalahnya nih, solusinya adalah solusinya ya tenang dan sabar aja. Tenang dan sabar ya Iya. Pak. Iya. Terus apa lagi Pak? Ada lagi? Dan berusaha lagi lebih baik. Berusaha lebih baik untuk masalah selanjutnya gitu ya, Iya. biar dapat pengalaman gitu ya Pak Iya. ya. Oke, terus ada lagi Pak? Udah. Udah itu aja. Oke, terima kasih Bapak Adi Iya. atas interviewnya. Iya. Terima kasih. Nama saya Mutiara Syafitri, saya perwakilan dari kelompok saya untuk mewawancarai orang-orang bagaimana cara pemecahan masalah dalam suatu kehidupan. Perkenalkan dulu di sini siapa teh namanya? Saya Listiani, ibu rumah tangga, anak 2. Nah, kita mau wawancara nih, Teteh bersedia nggak? Insya Allah. Oke. Jadi gini Teh, kan dalam suatu kehidupan apalagi Teteh udah punya anak gitu kan, pasti banyak banget nih permasalahan hidupnya yang sudah dilalui kan. Nah, bagaimana sih Teteh cara mengatasi suatu masalahnya gitu Teh? Ya semuanya mah dijalanin aja ya, apa adanya. Nikmatin aja lah yang ada. Biasanya kayak kalau masalah-masalah hidup itu apa aja sih, terus gimana gitu Teh cara mecahinnya gitu? Kalau rumah tangga kan kita ada 2 kepala, ya dirembukin bareng-bareng. Paling penting ya, terutama kalau rumah tangga kan ekonomi. Kalau bisa ya bantu suami sebisanya gitu. Terus anak, masalah sekolah kan sekarang lagi pakai daring. Baru-baru ini kan baru mulai PTM tuh 100%. Nambah lagi kan repotnya double, belum lagi punya anak macam saya, anak kecil kan. Ya udah dibagi-bagi waktunya sebisa mungkin. Gitu aja dengan keuangan. Diusahakan irit-irit mungkin. Nah, ada saran gak sih Teh buat kita nih yang muda-muda yang belum pernah ngerasain apa yang udah Teteh rasain masalah-masalah ini, buat kita ke depannya biar lebih baik lagi gitu Teh? Apa ya, apalagi sekarang mah zamannya canggih, nggak kita zaman dulu kan kita lebih gimana ya, sekarang mah lebih modern lah, apa-apa bisa kan pakai gadget kan. Kalau dulu kan agak-agak susah ya, terbatas kan istilahnya, paling banyak nanya. Ya lebih belajar banyak sih kalau buat sekarang mah anak-anak ketimbang kita zaman dulu. Iya. Oke, udah gitu aja ya Teh ya. Cukup wawancaranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya bersama tim TOP sedang melakukan tugas mata kuliah Thinking Skill. Oke, sebelum saya memulai interview, diperkenalkan namanya siapa, jurusan dari mana? Oke, baik, perkenalkan nama saya Bayu Bagaskara dari jurusan Teknik Sipil. Ya. Oke, saya mau bertanya nih, ada nggak sih permasalahan yang sedang dihadapi? Oh, terkait dengan permasalahan yang dihadapi mungkin banyak, tapi yang lebih spesifik yaitu handphone. Emang ada masalah apa ya dengan handphone ya, kalau boleh tahu? Lebih ke nggak bisa mengatur waktu.
Ya, time management lah. Oke. Ya, kalau boleh tahu gimana sih caranya bisa memecahkan permasalahan itu sendiri? Jujur ya, sebenarnya saya juga lagi mencari bagaimana sih cara supaya mencari solusi dari permasalahan saya ini. Tapi lebih ke ditekanin aja sih kalau aku caranya ya membatasi diri, terus kayak ya udah cari aktivitas yang apa sih yang lebih seru gitu, kayak cari sesuatu yang menyenangkan atau mencari something yang kayak yang kita sukai. Misalkan kita berbakat di bidang mana nih, misalkan kita bisa nyanyi nih, jadi ya udah nih handphone kita singkirin, terus kita ya udah kita nyanyi, kita kayak apa melakukan apapun yang kita suka gitu. Sama kayak lebih ke dipaksa aja gitu, kadang suka maksa gini kayak 1, 2, 3 nggak usah main handphone. Jadi gini kan, ini kan lagi main handphone, terus oh iya kan sekarang kan lagi sholat gitu, oh iya kan sedang azan nih, jadi kayak 1, 2, 3 harus sholat. Jadi handphonenya tuh ditaruh, disingkirin, kita langsung sholat, langsung melakukan aktivitas lah gitu. Kayak misalkan udah malam, udah jam 10, kayak 1, 2, 3 harus tidur karena sudah malam. Jadi ya udah langsung tidur, handphone itu disingkirin gitu. Oh, itu adalah suatu pemecahan permasalahan nih. Jadi gimana sih kalau buat kita nih kan biasanya katanya kan harus memporsir waktu tuh, tapi kan biasanya ada yang orang malas nih, pengen ngelakuin apa aja sih gitu. Jadi gimana sih sarannya buat kita? Ya bener banget, kayak sebenarnya sih susah karena kayak kita udah niat mau nyingkirin, udah niat kita mau konsisten, tapi kayak ada aja gitu yang bikin kita kebablasan. Kayak misalkan enak banget nih kan udah malam, tau-taunya enak-enak nonton TikTok, tau-taunya udah jam 11 gitu. Enak-enak main game, tau-taunya kita azan aja kayak bentar lagi, tiba-tiba waktu satu udah lewat. Jadi lebih kayak ke kita lah membatasi diri sendiri, karena emang kalau ada yang bilang sih kayak kita tuh hidup di dunia nyata, jadi jangan terlalu berlama-lama di dunia maya gitu. Jadi kayak ya udah, dunia maya cuma dunia maya, dan kita tuh hidup di dunia nyata gitu. Wujud kita sebenarnya itu adanya di dunia nyata. Apa yang orang lain lihat itu bukan dari dunia maya, karena di dunia maya itu orang lihat oh gini. Tapi kalau udah di dunia nyata kayak udah beda banget gitu. Kayak misal nih aku di kehidupan di dunia nyata kan kayak pendiam, misal pendiam gitu. Tapi kalau di dunia maya mungkin aku lebih aktif gitu, kayak lebih bikin TikTok, bikin pokok video lah gitu. Kayak hobinya ya gitu ya? Nyanyi. Jadi kan apa yang sebenarnya dilihat orang-orang tuh kan apa yang kita di dunia nyata. Kayak orang-orang ketemu di dunia nyata, oh berarti orangnya pendiam gitu. Oh gitu kan mungkin kita tuh sebenarnya tuh hidup di dua dunia yang berbeda. Jadi jangan terlalu fokus lah ke dunia maya, atau jangan terlalu fokus lah ke kayak gadget gitulah. Jadi pintar-pintar lah ini Mengatur waktunya sendiri. mengatur. Nah, makasih ya Saudara Bayu. Oke, Thank you. sama-sama. Oke Pak, saya mau perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Kirana. Saya di sini ada tugas thinking skill, mau wawancarain Bapak. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Nama saya Teguh Nyoy. Kami petugas dari kampus JGU untuk pengamanan dalam situasi kondisi apapun di kampus, petugasnya. Oh iya. Oke Pak, di sini saya pengen nanya, kalau di hidup tuh kan ada banyak masalah ya Pak ya. Nah, cara Bapak buat ngatasin masalah tersebut gimana Pak? Ya paling kita kalau buat masalah pribadi paling ngomongin secara terbuka lah, nggak ada tertutup gitu. Ya intinya harus ada komunikasi lah. Berarti itu kalau masalah pribadi ya Pak. Nah, ngomongin secara terbuka. Terus kalau misalkan ada permasalahan lain nih Pak, misalnya kayak permasalahan ekonomi atau sosial, pekerjaan gitu, gimana? Kalau ekonomi ya tergantung Tuhan yang ngasih gitu. Kalau emang di situ ada rezeki ya kita ambil. Kalau misalkan di situ belum ada rezeki ya udah dah, syukurin aja, namanya kehidupan ya kan. Namanya hidup ya Pak, harus disyukuri. Iya, kudu itu mah. Oke. Iya. Oke, baik Pak. Terus ada kayak pemecahan nggak Pak buat Pemecahan ya
Iya, kayak saran buat Saran. kita semua gitu. Kalau buat saran pemecahannya gampang. Kita ambil gelas nih, kita pecahin aja udah gitu. Iya. Itu mah mecahin. Salah ya. Pemecahan saran. Pemecahan masalahnya itu. Saran Masalahnya, Bapak ya. gimana? Ya, intinya ya kompak aja, jujur gitu aja ya. Oh, Saling menghargai lah sesama gitu aja. oh ya udah segitu aja Pak. Iya segitu aja Pak. Oke, terima kasih banyak ya Iya, Pak udah mau sama-sama. diwawancarai. Sparks my life. Can I take you there?